Dia pernah merasakan semuanya. And infirmities and liability. Waduh, hebat sekali. Yesus sudah pernah merasakan semuanya itu. Disakiti hati kayak apa, dia tahu. Kita masih ingat waktu Yudas memfitnah dia, menjual dia tahu rasanya itu. Jadi semua yang manusia rasakan, dia sudah pernah ngalami. Bahkan dicobai. Bedanya cuma satu, tidak berbuat dosa. Itu saja. Semua sudah pernah ngalami. Lalu apa artinya sebagai orang-orang percaya kepada dia? Artinya adalah, maka saudara dan saya tidak boleh ada alasan untuk kalah terhadap kelemahan. Betul tidak? Kenapa kita nggak boleh punya alasan untuk kalah terhadap kelemahan? Karena dia sudah merasakan semuanya dan dia menang. Maka kalau kita hidup di dalam dia, maka kita pun akan mengalami kemenangan itu. Ini hebat sekali. Kembali lagi ke pasal 2 ayat 14 ya. Belum selesai. 14. Bagian terakhirnya saudara, dari klimaksnya, dari semua itu. Ya, klimaksnya. Saya ulangi lagi, ayat 14-nya Ibrani 2. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Semuanya, nggak ada satupun yang terlewati. Pokoknya kalau saudara ketemu orang, ya siapa saja orang itu, dari anak-anak sampai orang tua, kalau mereka mengeluh, kalau mereka curhat, kalau mereka cerita kesulitannya semuanya itu, selalu yakinkan orang itu, Yesus sudah pernah merasakan semuanya itu. Amin. Sampaikan pada mereka. Jadi nggak ada yang sulit dalam hidup ini. Bahkan ini bagian terakhir, kalimat terakhir ayat 14. Ya, Ibrani 2 tadi, ayat 14-nya, kalimat terakhir ini, akhir daripada semuanya, klimaks daripada semuanya itu. Supaya oleh apanya? Baca, oleh apanya? Kematiannya. Tadi sudah dibacakan di 1 Korintus 15, 54 sampai 56. Kenapa Paulus menulis itu? Hei maut, di mana kekuatanmu? Hai kematian, di mana sengatmu? Itu ada di ayat ini saudara, Ibrani 2 ayat 14 bagian terakhir itu. Jadi mengapa Tuhan Yesus waktu masuk ke dunia perlu tubuh? Bukan yang lain, bukan ritual, bukan upacara keagamaan, bukan korban, bukan apa. Cuma perlu tubuh. Karena pada akhirnya musuh manusia terakhir kan kematian, bukan? Kalau kita berjuang sampai kekuatan terakhir kita, orang kaya berjuang dengan uangnya supaya tetap hidup orang tuanya atau anaknya atau apa. Kalau toh harus mati, uang pun tidak bisa apa-apa. Betul, mana bisa uang memperpanjang umur? Kalau toh sudah harus mati, dokter yang paling ahli pun, alat yang paling canggih pun nggak bisa ngapa-ngapain. Maka itu yang terakhir itu adalah kematian. Nah, untuk itu juga Tuhan Yesus datang ke dunia. Maka itu dia perlu tubuh. Supaya dia bisa tahu rasanya mati itu seperti apa. Karena dia Tuhan. Dia nggak pernah tahu. Tadi kita sudah lihat rasa sakit, dia nggak tahu, lapar, nangis, sedih, ditinggal, difitnah, dikecewakan, dia nggak pernah tahu semuanya. Dan pada akhirnya kematian pun dia harus rasakan karena dia nggak tahu mati itu apa. Jadi bayangkan saudara, sehebat ini kasih itu. Maka itu kalau cuma sekedar memindahkan orang-orang supaya nggak ke neraka, dari neraka ke surga, Bapa di surga nggak perlu membuat dirinya sampai hancur-hancuran seperti itu. Tapi ada sesuatu yang dicapai, ingin dia dapatkan dalam hidup ini. Maka itu Tuhan Yesus harus mengalami semua yang manusia pernah alami dalam hidupnya. Maka kalau kita hidup seperti itu, saudara, sungguh hidup ini menyenangkan luar biasa. Ayat 15, masih Ibrani 2. Dan supaya dengan jalan demikian, jalan dia merasakan semua penderitaan, kesakitan, kesedihan, kelaparan, semuanya sampai kematian. Dia rasakan semuanya dan dia sudah tahu. Dan supaya dengan jalan demikian, Yesus Tuhan itu membebaskan manusia yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Jadi secara sadar, walaupun tidak semua orang mengakui yang namanya orang atau manusia,
itu pasti takut dengan kematian. Secara wajar. Tapi banyak orang tidak mengakui. Normal kalau manusia itu takut pada kematian, normal. Kenapa? Karena secara wajar manusia ingin hidup terus, gak mau mati-mati. Maka itu begitu dengar kata kematian, orang itu takut. Tapi lihat ayat ini. Yesus Tuhan sudah menang atas kematian, maka dia bisa membebaskan semua orang yang takut pada kematian itu. Dahsyat gak ini saudara? Maka kalau kita balik, kalau saudara ngaku Kristen, tapi masih takut mati, engkau belum Kristen. Jujur pada diri sendiri. Siapa yang masih takut mati sampai hari ini? Maka saudara belum Kristen. Karena kematian sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Dan itu gak ada masalah. Ayat 16. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Itulah sebabnya. Oh, ayat 17 ini luar biasa. Itulah sebabnya Yesus dalam segala hal. Garis bawahi saudara, Alkitab saudara. Dalam segala. So it is evident that it was essential that he be made like his brother. Oke, dia dibuat begitu rupa sebagai esensinya kehidupan yang sesungguhnya untuk menjadi sama seperti saudara-saudaranya in every respect, in order that he might become merciful. Terima kasih Tuhan, simpatetik. Dan inilah yang Tuhan buat atas kita saudara. Dalam segala hal Yesus Tuhan harus disamakan dengan kita, saudara-saudaranya. Supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan, yang simpatik tadi. Dan yang setia kepada Tuhan untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Jadi saya ulangi lagi, tidak ada alasan untuk hidup kita kalah. Betul? Kenapa nggak ada alasan untuk kalah? Jawab lagi. Ayo jawab. Kenapa nggak ada alasan kita untuk kalah setelah kita tahu Yesus Tuhan itu seperti ini keadaannya? Iya, bukan cuma itu. Bukan karena Yesus sudah menang. Jawabannya kurang tepat. Itu ujungnya betul. Iya. Dia sudah tahu semua yang kita rasakan. Apa saja pokoknya. Jadi tiap kali kita menghadapi macam-macam hal, apa saja, langsung aplikasikan. Yesus sudah pernah mengalami itu semuanya. Dan pasti aku juga bisa menang. Amin. Oke, ini sekarang nggak usah pakai firman. Saya bisa membuktikan juga tanpa Tuhan, tanpa firman, bahwa manusia hidup di dunia ini itu orang-orang hebat, saudara. Tanpa firman, tanpa Tuhan. Nah, apalagi kita ada firman dan ada Tuhan. Saya beri contoh. Ya, umur kita terlalu jauh jaraknya. Ada yang 20-an, ada yang belasan nggak di sini? Belasan, wah ada yang belasan juga. Belasan cuma satu, yang lain 20-an, 30-an, 40-an, 50-an, 60-an. Ada 70-an sudah ya, ada 70. Oke, 70. Nah, bayangkan. Oke, mari kita lihat. Dalam setiap tahun hidup kita, ya, dalam setiap tahun di hidup kita, ada masalah yang kita hadapi tidak? Coba jawab baik-baik. Ada tidak? Banyak. Oke. Saudara percaya tidak ada manusia yang setiap tahunnya nggak punya masalah? Nggak ada. Orang kaya juga punya masalah. Betul? Nah, sekarang kalau umur kita sudah sampai segini, baik yang termasuk belasan, ya, berarti makin banyak angka umur kita, seharusnya kita sudah jadi expert dengan masalah. Loh, betul tidak? Jadi ahli dengan masalah. Kenapa? Karena tiap tahun pasti ngalami yang namanya masalah. Betul? Kalau saudara lihat orang-orang hidup di dunia ini, mereka entah itu politician, entah itu businessman, entah itu artis, entah itu orang biasa atau apa saja. Dan mereka masih ada sampai hari ini. Kita pun masih ada sampai hari ini. Mereka tanpa Tuhan. Betul tidak? Mereka tanpa Tuhan. Dan mereka bisa eksis sampai hari ini. Dan tetap ada. Dan mereka tetap bisa berkarir. Tetap bisa apa saja.
Terbukti enggak? Dia pernah merasakan semuanya. And infirmities and liability. Waduh, hebat sekali.